Aduh. Ya, ketemu lagi di segmen acara musik Walhi, Bunyi Bumi bersama Walhi menuju 40 tahun Walhi. Kali ini gue Dinan pengen ngobrol sama salah satu orang yang selama ini selalu berhubungan dengan Walhi di agenda-agenda musik terutama. Dan mungkin buat yang lain tuh udah gak asing lagi. Namanya Mas Dion. Gitu. Apa kabar Mas? Baik. Pakai masker apa? Buka dong, enggak, biar ya? kelihatan. Biar kelihatan utuh mukanya kan. Betul. Gitu. Halo Dina. Kabar gimana baik, Mas? Baik Mas. Alhamdulillah. Nah, sehat Mas ya? Itu juga insya Allah sehat lah. Buktinya gue bisa kesini kan. Oke. Gue boleh ya, gue lu aja ya supaya cair lah ya. Iya. Kalau mau ngobrol langsung juga nggak apa-apa Mas. Oke. Tanpa ditanya ini ada sekalipun. kopi bro. Ya udah terusin ngomong dulu. Atau kita cobain dulu kopi. Oh boleh. Iya. Biar enak Mas. Kopi pahit Mas. Enak banget nih. Siang bolong gini kopi ya. Nah, kita mau ngobrolin musik Mas. Boleh. Walhi ini beberapa kali agendanya ada agenda musik. Itu sebagai salah satu strategi buat kampanye publik. Iya. Pertama-tama pengen ngobrol sama Mas Dion nih. Mas Dion tuh tahu Walhi atau mulai mengenal Walhi tuh sejak kapan Mas? Tadi kan menurut Dinan Walhi sudah 40 tahun. Iya. Ya kan? Menjelang 40 tahun di tahun 2020. Iya. Berarti aku kenal Walhi di 39 tahun setengah bulan lah. Setengah tahun, 39 setengah tahun lah. 39 setengah tahun. Gimana itu? Lebih. Ya paling nggak kan denger. Itu baca koran. Baca koran, nonton TV. Waktu dulu nonton TVRI ya. Pergerakan udah kelihatan. Ya dari sekian lama lah. Kalau kan pertanyaan cuma kenal ya, tahu tuh sudah dari udah lama lah paling tidak. Gitu. Dari TV berarti ya? Dari TV dan koran. Nah, berarti rajin baca. Zaman dulu kan 40 tahun udah lama, jadi masih koran, zaman koran. Nah, gitu. Nah, kita pernah ketemu di agenda bareng sama Walhi itu apa nih Mas? Kalau masih ingat Mas? Biar Mas Dion aja yang bisa langsung cerita. Yang pasti kan musik ya. Ketika tiba-tiba Walhi punya terbersit ide membuat sebuah rekaman, ya masuk ke memakai musik sebagai media kampanye, ya menyuarakan sebetulnya bukan menyuarakan, menggugah kepedulian masyarakat terhadap apa-apa yang selama ini diperjuangkan oleh Walhi melalui media musik itu. Itu di tahun, nah itu dia tahunnya tuh. Minta maaf ya, karena aku milenial jadi suka pelupa. Milenial itu kan stok lama ya. Pada zamannya. Ada sekitar 60-an lah ya. Milenialnya. Iya. Jadi ya sekitarnya kalau tidak salah tolong dikoreksi, mungkin kurang lebih sekitar 5-6 tahun yang lalu ya. Paling tidak. Itu kita bekerja sama untuk sebuah produk yang namanya Jesse Jau. Ya. Nah, jadi nih buat Walhi sendiri tuh udah ada 2 album. Ya. Album pertama itu Walhi Pulihkan Indonesia. Ini dibikin tahun 2010. Jadi ini konsepnya kompilasi. Di sini tuh ada Ada Iqbal Kafi, ada Ring of Fire, itu Mas Fadli, Mas Rindra, Mbak Sruti Respati. Nah, susah amat kayak kali ini. Ada Biang Lala Voices, terus Melanie Subono, Kiki Hasan, Sekolah Alam Indonesia, Mas Toniki, Tendo Start Project tuh Kang Yuki. Nah, terus ada Adi Kurniawan, Mas Sujiwo Tejo, gitu. Terus ada Frankie Sailatua almarhum, Yosep Kusuma, Gary Chandra Yusman, Marginal, sama ada satu lagi yang versi Mbak Mel itu yang bahasa Inggris. Ini tahun 2010 kita produksi, konsepnya kompilasi. Nah, yang menarik yang sebenarnya mau kita bahas bareng sama Mas Dion. Mas Dion ini terlibat banget di album yang namanya Jesse Jau. Ya Mas ya, yang tadi disebut tahun 2014 sampai karena kalau lihat
mulainya kan dia ada proses rekaman dan ini dulu menjadi lomba ya, lomba cipta lagu yang based on musiknya jazz tetapi menyuarakan soal lingkungan. Nah itu dia. Kalau prosesnya sendiri dari ajakan untuk ikutan, kemudian terima proses itu ada kali 2 tahunan ya. Baru akhirnya ujung-ujungnya ke album ini. Ada sampai jadi album ini ya. Sampai jadi album. Siapa aja Mas waktu itu Mas ya? Di sini Mas ya? Itu ada yang ada antara lain Caka Priyambudi, ada Reza Saleh di situ ya. Kemudian ada banyak lagi ya, bisa dibaca. Ya, maklum lah milenial hampir gue nyebut milenial. Kalau milenial pasti orang nggak percaya lah ya. Ada Biang Lala juga, ada Iwa, ada Arif ya, Arif Setiadi, dan yang ini ada very special guest ya, bintang tamu spesial, karetnya 2. Helen dari Belanda ya, Helen van den Homburg ya. Nah itu dari Belanda dan dia merupakan salah satu aktivis lingkungan di sana ya, di negaranya. Sehingga yang kalian kan berkomunikasi dengan Helen kemudian walaupun ngobrolnya agak susah sebenarnya waktu itu Mas ya. Pokoknya taunya yang enak yes, yang enak no gitu ya kan. Bagus. Mas Dion yang bagian penterjemah, bagian yang menghubungkan Walhi selama ini kan. Untung kita sedikit-sedikit punya, paling tidak saya punya kamus bahasa Belanda. Iya, cuman itu doang. Pas zaman Belanda udah masuk SD ya dulu ya. Enggak, tapi pada akhirnya kalau nggak salah ingat ya dari sebetulnya salah satu yang memicu sebagai ide awal keluarnya album ini kan juga termasuk Helen ya. Ketika ada komunikasi dengan Helen itu kan. Termasuk Mas Bintang juga jadi Biang Kerok. Pada akhirnya awalnya juga kalau Bintang itu bukan memicu ide, bukan tapi Biang Kerok, betul. Biang Kerok. Pilihan katanya harus. Karena waktu itu pas Helen itu nanya ini album siapa yang bikin. Nah itu kan itu gara-gara album pertama kan? Ini ya kan. Oh ternyata ada lembaga di Indonesia yang bikin album kampanyenya musik, dia pengen tahu, akhirnya ngontak tuh, pas ngontak ngabarin, kasih profil, karena dia jazz, kasihlah ke Mas Bintang, tanya Mas Bintang, Mas gimana Mas tanggapan buat ini orangnya, ya kata Mas Bintang sih. Cuma Mas kalau aku jelasin kamu nggak ngerti katanya musiknya jazz banget yang 1930, 1940 gitu Mas. Entah itu apa namanya. Betul. Jadi memang yang menarik kan karena ini jazz ya, kita ngomong jazz. Jadi salah satu kalau kita lihat sejarahnya memang dari Helen itu salah satu yang termasuk yang memicu ide keluar lahirlah sebuah album jazz ya. Pasti, dan menjadi hal yang menarik di khalayak ramai karena pilihannya adalah jazz, itu dia. Nah, walaupun tempo hari di saat itu saya selalu mengatakan, kepikir kenapa enggak jazz, jazz segmented, tetapi dia sebagai musik dia boleh saja mempunyai atau mengemban misi-misi tertentu, seperti misi sosial, misi lingkungan hidup, ya kenapa enggak? Segmented bisa iya dan bisa tidak. Karena kuncinya biar bagaimana dalam musik itu, satu semua orang pasti suka musik. Tapi yang kedua juga bagaimana ini bisa tersampaikan, terdengar di khalayak ramai ya. Itu aja. Padahal jazz sendiri juga itu musik grassroots ya. Musik grassroots. Kalau kita lihat turunannya, jazz itu adalah musik yang grassroots dari buruh ya, orang-orang yang bawah dulu ya. Jadi mungkin ada korelasinya mestinya. Tetapi kan seiring perkembangan zaman akhirnya terutama di sini, terutama di Indonesia bahwa jazz itu lebih sebagai musik yang gedongan ya, ya. Itu yang agak salah kaprah sebetulnya, tapi ya beda culture soalnya, beda budaya karena biar bagaimana budaya dari luar ya. Itu antara Afrika dan Amerika sebetulnya kan. Nah kalau secara proses kemarin Mas di album ini gitu, seberapa asiknya sih Walhi bergerak dalam musik sebagai media kampanye gitu Mas gitu? Karena saya pikir sekali lagi tadi
aku garis bawahi bahwa dia musik apapun bisa menjadi sebuah media kampanye apapun ya. Kalau kita lihat mau segala macam sektor deh, mau antara sosial, lingkungan hidup, bahkan politik ya. Sehingga semuanya bisa memakai medium musik. Nah ketika balik lagi tadi pernyataan bahwa memang menarik ketika justru diambil jazz oleh Walhi. Sementara gini, kalau kita lihat apalagi yang ini kalau berdasarkan apa yang aku tahu dari tadi baca koran, lihat ini kan penuh semangat tuh ya kalau Walhi ya. Mungkin lebih tepatnya rock, mungkin secara image ya. Karena, dan itu udah keluar dengan album Pulihkan Indonesia di tahun 2010 ya. Itu bisa dibilang memang menjadi kayak sebuah back sound ya, back sound yang memberi semangat ekstra tambahan karena dia warnanya lebih banyak yang lebih keras ya, rock. Dari kita lihat dari pendukungnya aja kan sebagian juga adalah dari rock. Mungkin itu, tapi ketika dia masuk jazz konteksnya sekarang adalah cocok apa enggak sih sebetulnya. Tapi bukankah pesan sosial apalagi dalam hal ini pesan lingkungan hidup bisa disampaikan lewat bermacam-macam cara dimanapun, termasuk musik, macam-macam musik juga bisa. Karena tentu saja mungkin konteksnya adalah jalurnya sekarang itu akan menyolek penggemar jazz gitu ya, bisa kita sebut penggemar jazz. Walaupun sebenarnya penggemar jazz doang kita harus tanyakan karena di dalam sini juga ada Iwake misalnya. Iwake juga ikut, sehingga dia punya komunitas sendiri, punya penggemar sendiri kan. Nggak semuanya jazz amat sebetulnya. Ketika dia menjadi sebuah produk rekaman, isinya memang jazz, tetapi kalau buat aku, coba teman-teman juga yang nonton acara ini, kalau sempat mendengar bisa browsing, masih ada di video di YouTube ya. Iya, ada turunannya Pak. Ada bahkan karena kita melakukan video klip rekaman ya, ada 5 lagu waktu itu. Masih bisa di browsing. Melihat bahwa muatan kandungannya itu sendiri jazz adalah sebagai landasan dasar, tetapi dia mendapatkan pengaruh berbagai macam musik gitu. Dan itu menarik dan sekali lagi bahwa kenapa enggak gitu pada jazz gitu kan, karena boleh dibilang turunannya aja karena 90 kan udah di rock. Nggak mungkin baik kalau tidak mengulang dengan rock lagi gitu kan. Mungkin musik yang lain, bahkan ya nanti next kalau ada lagi kesempatan lagi berikutnya ya musik yang lain lagi bisa dicoba, diupayakan, kenapa tidak gitu. Iya. Kayak ngomongnya panjang, takutnya tenggorokannya kering Mas. Kopi lagi ya. Kopi ini enak banget nih. Yang bikin kopi siapa sih? Tadi ada namanya Gardu Mas. Oke. Coba lo tanyain ntar ukuran sepatu berapa? Oke. Enggak cuma pengen tahu doang. Main bola Mas kalau sepatu mana? Iya, enggak cuma pengen tahu. Jadi Mas Dion ini kenapa kita lebih mengkerucut ke jazz hijau karena memang Mas Dion ini salah satu terhitung tim pro dari proses pembuatan album jazz hijau, dimulai dari kompetisi, ada kompetisinya, terus recording, terus kita bikin video klip juga, ya Mas ya. Ada talk show-nya juga. Ada talk show itu bisa nanti akan kita putar juga Mas di sana. Jadi talk show kayaknya 2015 kalau talk show. Berarti 2015. Berarti kan kita bikin itu ketika udah selesai. Udah ada album. Udah selesai kan albumnya. Jadi kalau nggak salah ingat itu Februari 2015. Boleh dibuktikan. Kalau benar berarti daya ingat gue masih oke lah. Masih benar ya. Iya. Apa proses yang paling nyebelin Mas waktu itu? Sebenarnya nyebelin nggak ya, tapi tantangannya seru karena kan tadi turunan secara konsep dia ada kompetisi dulu ya, kompetisi lagu jazz. Bayangin lagu jazz itu pasti orang akan bingung gitu waktu itu jazz. Ngedengarnya aja kayak kesannya ribet gitu kan. Iya, jadi beberapa orang lumayan juga banyak yang nanya secara japri ya ke aku juga ya pribadi, karena aku yang juga nyebar-nyebarin info ini kan. Lagu jazz itu apa Mas? Enggak gini. Ya lu dengerin banyak-banyak aja lu browsing misalnya kan lagu jazznya. Dan pada akhirnya ketika lu bikin hasilnya kirim, lu bilang jazz, gue akan anggap juga itu jazz gitu. So sesimpel itu gitu loh.
Tapi pada akhirnya kan jazz juga ada jazz itu turunannya yang orang banyak kenal publik adalah instrumental kan. Nah itu gimana caranya gitu loh. Udah lo ceritain aja. Dia harus punya background cerita. Pengen nyampein apa sebetulnya di dalam lagu ini. Itu. Tapi harus lo yang cerita, bukan misalnya aku atau orang lain yang menafsirkan. Enggak. Itu lo cerita aja. Dan hasilnya nanti adalah itu juga jazz, makin membuat jazz musikmu. Sesederhana itu. Karena kalau kita mau kulitin bener-bener jazz itu kayak apa, itu akan menjadi kontroversi yang berkepanjangan. Panjang sekali orang karena berbagai macam sudut pandang orang untuk melihat oh ini musik, ini jazz, ini tidak. Tetapi coba kita sederhanakan pola pikir bahwa kalau aku pribadi semudah itu bahwa kalau musik ini udah dibilang jazz, kamu yakin bahwa kamu mainin jazz, ya udah, aku percaya sama kamu. Sesederhana itu. Sehingga dan itu yang menarik kan waktu itu juga worldwide ya. Jadi karena kalau lihat Reza Saleh itu dari LA, dari Los Angeles, dia kirim. Memang dia orang Indonesia, tetapi kan waktu itu udah Reza tuh di saat itu sudah sekitar 5 tahunan juga di Amerika. Bahkan sampai sekarang dia masih tinggal sana. Dia ikutan juga dan kebetulan menang salah satu yang 10 terbaik ya yang masuk di sini. Jadi ya kayak begitu. Hasil akhirnya. Jadi kalau nyebelin sih nggak ada sebetulnya. Nggak ada. Menarik aja karena mencoba mencari korelasi itu yang paling penting kan. Mencari sehingga tidak terlalu mengada-ngada. Karena buat aku bukan cuma buat aku pribadi untuk menjelaskan, tapi yang lebih-lebih di belakang gua ada Walhi nih, ya kan, maksudnya ini yang punya gawe Walhi sebetulnya. Tetapi bagaimana Walhi mencoba bekerja sama, aku mendukung Walhi dalam hal ini sebagai semata-mata karena misinya. Misi adalah menyolet ya kepedulian orang, kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup. Nah, jadi gimana caranya ini tersampaikan dengan baik? Memang pilihannya kebetulan kali ini adalah jazz. Nah, sehingga harus ada sambungannya tuh. Nah, yang kayak gitu itu mungkin yang tantangan yang paling menarik. Sekali lagi nyebelin kagak. Nggak, tenang aja deh. Bukan nyebelin. Musiknya sih yang nyebelin atau mungkin prosesnya yang dadakan mulu atau apa gitu kan. Kalau proses ada dadakan seru aja. Jadi memang pas lagi ngobrol ya kan, ya udah keluarin mimpinya. Karena kenyataannya jauh gitu. Iya, tapi memang waktu awal banget itu kaget. Akan keluar kan. Itu kaget gini. Oke, Dinan, kenapa jazz Dinan? Ngomong sama Bintang, Kang lo serius ini? Jadi jazz. Ya, kenapa enggak? Akustikan dengan konsep yang balada mungkin jauh lebih simpel. Tapi balik lagi ketika ngobrol sama Bintang, seingatku memang ya sedikit ada silap pendapat, tetapi ketemunya di ujungnya, kenapa enggak? Selesai dong. Iya, nggak ada yang terlarang. Masa kalau ngomong lingkungan hidup, musiknya harus rock atau balad atau apa country misalnya, kan enggak, bisa apapun gitu loh. Termasuk jazz ya. Termasuk jazz. Jadi kenapa enggak, balik lagi gitu. Ya aku sendiri sih kalau misalkan ngelihat dari yang proses kemarin, bahkan kalau Mas Dion sendiri pimpin talk show, nanti kawan-kawan bisa tonton juga. Talk show-nya itu dibagi 4 segmen. Dan di situ ada Mbak Bonita, ada Marginal. Nah, ada Marginal. Bicara jazz itu juga tidak terikat dengan latar belakang musik yang sebenarnya Marginal juga dia. Iya, betul. Punk gitu ya. Ikutan juga di sini. Ikutan juga ada di sini. Jadi video klipnya itu ada lagu Marginal Iwake. Yang di album pertama ini judulnya Banjir Lagi. Itu kemudian di retake langsung dibikin video klip. Dibikin video klipnya. Bareng sama kawan-kawan yang jazz. Memang mengikuti untuk promosi album ini ya, promosi album ini itu. Dan asal tahu itu juga waktu itu take talk show-nya itu juga setelah shooting clip ini kan. Iya. Talk show paling lama karena baru selesai 1:30 malam. Kita bikin video klip ya berapa? 4 video atau 5 video? 5 seharian soalnya kan. Seharian selesai jam 11 malam. Iya, jam 11 baru habis itu kan masuk ke talk show sekaligus, jadi dalam sehari. Jadi kalau selesainya sekitar 12:30, pokoknya lewat jam 12 lah ya. Nah, bisa dilihat lah. Dan itu menariknya adalah ketika Dinan bilang
Mas Dion jadi moderatornya gitu, jadi hostnya. Hah? Gue belum pernah ngomong ini. Gue mau ngomong yang rada kasar, enggak kasihan ya, kasihan editor ya. Ini ketelepasan lagi kan. Ada yang ngeselin juga berarti kan. Ngeselin kan. Bukan, itu nggak ngeselin, tapi ketawa gitu loh. Maksudnya baru ngasih tahu gue sekarang gitu, tiba-tiba gue jadi moderator. Ngasih tahu H-1 kan. Iya. Besok. Jadi ya Mas Dion yang, hah? Gue nggak tahu apa-apa soal gini. Nanti gue salah ngomong kan jadi moderator. Oke, moderator. Ya udah dalam waktu semalam. Wah, jadi berarti gue 2 kali dalam 2 malam tidurnya telat tuh. Karena yang malam pertama googling soal menyiapkan isu. Nah, ketika keluar juga konsep ya, konsep yang keluar. Terus pelajari untuk ini. Karena ya punya tanggung jawab lah. Masa gue blank sama sekali gitu kan. Lucu banget gitu loh. Tapi lancar kan akhirnya Mas? Akhirnya lancar dan bahkan aku mendapat banyak wawasan kan, tambahan wawasan yang sangat dalam dari para pakar Walhi. Ya, padahal Mas Dion ini memang orangnya tektokannya asik gitu, jadi halus. Gundu kali. Urusan kontennya kayak gimana, yang penting pembicaranya di depan itu pas, udah. Kan apa susahnya? Memang benar sih. Apa susahnya? Tanda kutip ya. Apa semuanya pasti menguasai bidangnya. Kalau ada semacam ada yang lain dari sisi musik misalnya, tapi mereka juga pasti kepeduliannya juga ada kan. Dan tahu persis masalah lingkungan hidup, pasti tahu dong, nggak mungkin enggak kan. Lingkungan hidup yang bersih misalnya, yang kotor. Kita ngomongin apa, udara, air, ya, kan? Dan tanah. Ya, itu jadi dasarnya ya, dasarnya itu berkembang kemana-mana. Tapi secara prinsip itu yang cukup memudahkanku untuk memandu acara tersebut, memandu obrolan, karena semuanya juga pasti bisa dan enak kan, ternyata mengalirnya juga enak gitu. Jadi makanya bahkan gue dapat wawasan banyak gitu loh soal cars misalnya waktu itu yang gue inget banget ya. Soal cars, soal car, karena konsumsi bensin. Jadi kayak gitu-gitu lah. Menarik. Harusnya diulang lagi kayak gitu-gitu. Bikin kayak begini ya, sering-sering ya. Iya, benar. Gitu. Terus yang ngomong kita lagi berdua terus-terusan. Waduh, orang bosen bro. Jangan ya. Iya benar. Enggak, hari ini sosial media bikin apa namanya, obrolan banyak sekali obrolan tidak penting gitu. Masa kalah? Walhi jauh lebih penting lah dalam muatan isi dari sebagai konten ya, sebagai konten. Berarti ini kita udah bicara harapan Mas Dion nih buat Walhi ya. Iya. Iya benar juga ya. Konten kayak begini. Oh itu sesi berikutnya ya? Enggak apa-apa, gua nyambung itu. Udah colongan pertanyaan sebenarnya nih. Minum lagi ya. Kayaknya emang enak nih kopi gini. Ada susunya nggak usah lah ya, enak kopi hitam tuh. Nggak usah, pakai krim. Cuma persoalannya nggak kelihatan kopi hitam. Tapi nggak apa-apa, percaya aja lah kita ngomongnya. Karena memang selamatkan bumi dengan tanganmu. Oh iya betul. Walhi, itu Mas. Ya Mas. Oke. Nah, itu pertanyaan kemudian sih Mas sebenarnya terkait dengan harapan Mas Dion. Dulu kita udah pernah ngerjain semua dari konsep musik yang seperti apa, ketemu jazz sampai produksi. Aku potong. Itu juga kan sempat pada akhirnya terkait dengan ini juga ada panggungnya kan waktu itu yang kita bikin. Oh iya, yang di ada acara di BSD salah satu mall ya. Kita gitu. Manggungin juga. Nah itu ada peristiwa asik juga tuh. Jadi temannya si Empok, kan kita sebenarnya undangan tuh, Jesse Jal. Dia datang nonton, pas ketemu ngobrol, disangkain launching itu mobil. Yes. Sampai sana ternyata acara musik kan dia gak tahu. Mobilnya mana? Benar. Akhirnya waktu itu memang si Helen juga datang kan? Datang, manggungnya di situ kan. Jadi ya itu makin menarik sebetulnya ya. Padahal kalau dipikir kalau waktu itu sudah lebih ramai sosial media kayak hari ini, itu konten yang sangat banyak ya, masih sangat berguna gitu. Itu. Tapi harapan gue sih mah itulah tadi, coba di banyak-banyak ini karena mungkin pada pasar segmentasi usia ya, ketika siapa publik yang konsum lebih
lebih banyak ya. Untuk sosial media hari ini mungkin lebih ke kalangan kayak gue lah, milenial gitu kan, atau bahkan turunannya silenial gitu. Kenapa tidak? Era flower generation. Nah, itu nanti tolong ditit gitu. jadi itu kenapa tidak kepedulian terhadap masalah lingkungan hidup mestinya kan ditumbuh kembangkan dari usia dini ya. Jadi ketika mereka asik-asik browsing apa segala macam. Kenapa enggak mereka akhirnya memperoleh pengetahuan mengenai lingkungan hidup. Ya, karena kan ini juga cukup luas kan pengertian, dan kalau lo nggak peduli misalnya siapa lagi, satu, dan kedua kalau lo nggak peduli akan jadinya begini misalnya, itu kan juga merupakan satu hal yang harusnya dipikirkan bukan oleh Walhi saja kan, oleh seluruh masyarakat, sehingga Indonesia menjadi negara yang sehat untuk kita diami gitu. Kalau enggak kan nggak nikmat lagi gitu ya. Itu aja pesan-pesan gue. Kalau melihat ya itu buat Walhinya maksudnya dalam penempatan musik secara keseluruhan misalkan di tingkat Indonesia nih, Indonesia. Ya, itu dia. Sejauh mana sih posisi musik itu Mas? Barangkali kalaupun misalkan ada, ini kan Mas Dion ini kan juga terhitung pengamat musik ya? Ya gosipnya sih gitu ya. Gosipnya. Padahal selama ini cuma ngomong kosong aja. Ngarang lah sih. Ngarang bebas ya. Tapi gini, sebenarnya ada dalam konteks ini Mas, musik dan gerakan sosial. Ya. Jadi nggak hanya lingkungan misalkan. Bener. Barangkali ada komunitas lain, betul. apa gitu. Perlu digarisbawahi, bisa di googling teman-teman yang nonton ini bisa googling juga. Tapi perlu digarisbawahi bahwa apa yang telah dilakukan Walhi lewat Jazz Hijau dan termasuk Pulihkan Indonesia itu salah satu yang kalau sepengetahuanku juga bahkan di Google juga bahwa komunitas ataupun pergerakan entah itu sosial apapun selain politik selain politik itu bisa dibilang minim yang memakai media musik sebagai salah satu alat pergerakan, alat kampanye, alat untuk menyampaikan visi dan misi gitu. Kalau politik karena politik kita tahu paling tidak selama 5 tahun sekali kita tahu bahwa musik menjadi salah satu anak emas. Seniman semua partai, semua calon presiden pasti mencoba untuk merangkul dan seperti biasa memberikan banyak janji surga kan, untuk bahwa lu akan hidup nyaman, hak kita tenang, begitu kepilih selesai kan. Jadi kembali lagi ke musik. Udah ke musik. Lu main musik aja. Gue ngurusin udah adem nih ruangan ya kan. Apalagi DPR gitu. Jadi kayak gitulah. Sebagai organisasi, sebagai institusi, organisasi sosial, Walhi bisa dibilang salah satu yang pertama kali mungkin kalau di Indonesia ya. Karena selama ini muatan kritik sosial ataupun apapun bentuknya itu kan lebih ke parsial, ke pelaku-pelaku, ke musisi tertentu gitu lah ya. Misalnya kita kenal Iwan Fals, salah satunya juga yang cukup penuh semangat dan selalu konsisten adalah almarhum Franky Sahila Tua. Misalnya itu, belum lagi ada siapa sebut Sawung Jabo yang sekarang di Australia, tapi ada banyak, bahkan sampai hari ini juga masih tetap ya. Tapi sekali lagi itu parsial. Ada Silang Pukau juga sebagian lagunya aku dengar kritik sosial, Efek Rumah Kaca dan turunan yang lain-lainnya banyak menggugah soal sosial pada muatan liriknya. Tapi kalau institusi yang bergerak dan membuat sebuah misalnya album kompilasi kayak begini, apalagi Jazz Hijau gitu, rasa-rasanya enggak, tapi silakan dikoreksi kalau saya salah. Tapi yang saya jamin adalah pasti minim. Kalaupun toh ada, pun toh pernah terjadi dan aku nggak tahu misalnya, tapi itu minim coba. Dan salah satunya memang harus dicatat ya Walhi berani untuk bergerak ke situ. Atau bahkan mungkin baru juga kawan-kawan pada tahu barangkali ternyata Walhi punya dua bisa album. Bisa jadi hari gini ya. Makanya salah satunya gini, pesanku adalah bijaklah dalam bersosial media.
sehingga tidak googling. Itu kan perpustakaan yang luar biasa besar ya. Bisa cari informasi apapun gitu. Kenapa hanya mencari informasi yang sebatas yang kalian suka? Ini bukan cuma ngomong untuk kaum zilenial atau milenial, bahkan yang lihat yang lebih senior ya, kakak-kakak kita misalnya. Karena kita masih muda kan. Jadi yang lebih tua dari kita misalnya hanya mencari untuk hal-hal yang mereka suka. Padahal sosial media menyediakan kesempatan buat kita menggali, mencari informasi dan menambah wawasan seluas-luasnya yang bisa kita. Apa yang nggak tahu jangan cuma Indonesia atau jangan cuma mengenai apa yang kita suka sebetulnya. Informasi apapun galilah di situ. Aku kepengen lewat ngobrol-ngobrol iseng kita sambil ngopi siang hari ini ya, bisa bermanfaat insya Allah, bisa berfaedah untuk mencoba menggugah cari album ini mungkin ya. Tapi sekaligus tentu saja yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita mencoba ikut terlibat, tergerak untuk juga peduli dengan lingkungan hidup pastinya. Seperti apa yang dimaksudkan dulu. Dan ini antar generasi ya. Iya sebenarnya misalkan kayak Tante Margie Seeger saya itu ada. Jadi yang bayangkan mana ada yang lebih menarik. Ada Marginal, ada Margie Seegers di satu album. Jadi nggak akan susah lah nyari gimana Marginal, Mike Marginal gitu. Tiba-tiba tapi kalau Mike kalau kawan-kawan Marginal emang nggak masuk di album ini mah. Apa? Nggak masuk. Bikin video klipnya. Video klipnya. Video klipnya itu ada 5 lagu ya. Bukan Marginal memang bukan ini, tapi Marginal ada di video klip itu. Ada di video klip. Kita coba combine kalau jazz itu nggak terlalu rumit dan eksklusif. Jadi ada Iwa. Kalau di album ini ada Iwa, ya kan ada Iwa. Tapi juga di video klip. Di video klip kita bikin di situ ya. Betul. Jadi ada Helen itu tadi, Helen Bonita juga ada ya. Ada Bonita juga ya. Biang Lala. Jadi menarik lah mestinya ya. Harusnya ini entah mungkin bisa dibilang bahwa ini menjadi yang dipicu oleh Walhi, tapi kenapa enggak yang teman-teman yang lain, komunitas-komunitas lain bisa berbuat hal yang serupa. Mengingat kalau hari ini, kalau saat ketika album ini diproduksi kan produksinya tuh lebih kompleks lah, misalnya rekaman mungkin di studio atau apa. Ya, kalau hari ini kan bisa di rumah, bisa dilakukan pergerakan secara independen, bisa dilakukan semuanya di rumah dan tidak perlu sampai berbentuk fisik ya, tapi lebih ke digital platform. Luar ini kenapa enggak jadi pakai, tapi tetap mempunyai muatan sosial apapun di luar politik lah. Karena kalau politik udah pasti 5 tahun sekali ada pasti. Gitu. Lagu-lagu yang menyanjung salah satu partai, salah satu itu jauh lebih ribet dari ngedengerin jazz malah ya kayak gitu. Ya kan? Ribet untuk menjanjinya, janji kan. Apalagi diambil hati, sakit hatinya repot. Tapi sebenarnya di luar negeri juga begitu, di seluruh dunia juga begitu ya. Tapi kalau rekaman album yang lebih memuat itu, saya rasa seperti yang apa Helen lakukannya. Helen juga waktu itu ngobrol-ngobrol juga di sana ada album-album kayak begitu gitu loh. Mungkin saja, tapi kan kalau di sini memang minim lah. Gitu loh. Ada lagi ya Mas yang mau diusulkan misalkan? Kalau saya malah nanyanya ada lagi nggak kopinya sih? Nggak, tapi apalagi lah. Mumpung gue lagi di sini nih. boleh gitu. Biar nggak kering juga Mas. Ngobrol mulu dari tadi kita ya. Betul ya. Emang talk show sebenarnya kan mesti ngobrol ya. Iya namanya talk show. Kalau kita nyanyi berarti bukan talk show. Beda ya lain lagi kan. Untung nggak ada gitar. Baru gue mau bilang untung nggak ada gitar. Pas gue belok ada gitar. Ada. Gila. Iya. Masuk kebagian itu. Iya. Benar. Jadi paling nggak ya pesanku adalah mungkin perlu dilanjutkan pergerakan. Sekali lagi nggak harus jazz ya. Seperti mungkin nextnya adalah, tetapi tidak perlu sampai fisik. Karena hari ini ada sosial media ya yang bisa dimanfaatkan sebagai digital platform lewat macam-macam platform yang sudah ada. Bahkan jadi label ya Walhi. Iya, bisa jadi. Lo bikin lagu lingkungan tuh kalau nggak masuk label Walhi itu nggak asik. Iya. Karena kan Walhi juga tersebar di 34 provinsi. 28. 28 itu pasar yang
yang buat distribusi ya, potensial potensial. Paling nggak untuk didengar, makanya balik lagi kan nggak perlu lagi sekarang ini fisik nggak perlu lagi. Jadi kenapa enggak gitu? Semoga ini menggugah, tapi sekaligus ingat bahwa ketika bikin kan juga mencoba menggugah kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup gitu loh. Apapun bentuknya, jaga hutan lah, jangan bakar hutan, jangan seneng bakar-bakar untuk memperluas lahan lah, misalnya kayak gitu kan. Itu kan bisa dimuat dalam tulisan lirik lagu, macam-macam, segala macam lah, termasuk polusi, itu bisa. Banyak cerita sebenarnya. Banyak cerita yang semuanya untuk ini warisan yang lebih baik, alam kehidupan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Gitu. Kayaknya endingnya bijak banget gitu. Bijak ya. Memang iyalah, kelihatan dari penampilannya. Habis selamat ulang tahun untuk Walhi, dan semoga sukses dan semoga terus aktif dengan penuh semangat bergerak untuk mengingatkan. Paling tidak kita butuh, kalau buat aku pribadi, butuh Walhi sebagai pengingat ya, sebagai pengingat untuk tetap kita peduli karena kita hidup, kita jaga sekeliling kita, bukan demi untuk kita doang, tapi demi anak cucu kita gitu. Kalau untuk kita doang sih lain cerita lah. Tapi besok-besok anak cucu kita sakit paru-paru karena hutan udah habis misalnya, orang nggak peduli dengan lingkungan hijau, so ya kan kasihan kan, isinya udah rata semua. Itu yang paling sederhana. Bahkan cerita ekosistem gajah, binatang apa tuh cuma ngeliat gambar doang. Bisa lihat gambar doang. Laut juga kekayaan ya, semuanya. Tiba-tiba cuma nonton video yang sudah dibikin 10 tahun yang lalu kan, miris juga kan. Kita doang cerita sampai capek berbusa-busa gitu kan. Tapi nggak ada wujudnya gitu loh. Kita mau paling lihat ini, kalau mau lihat langsung nggak ada kan. Ya itu makanya saya berharap dikaryakan lah Mas ya. Sangat berharap sehingga tetap berkesinambungan pergerakan apa yang ini, karena visi dan misinya jelas. Dan semoga juga makin banyak orang yang juga ikut peduli. Gitu. Oke Mas. Makasih juga buat Mas Dion yang udah nyempetin waktu mampir ke Walhi gitu ya, dan ngobrol banyak. Demikianlah obrolan kita tadi sama Mas Dion Momongan di program acara Bunyi Bumi. Salah satu segmen kita ngobrol soal kampanye Walhi lewat musik, dan berharap kita ke depan terus berkarya dan terus cinta lingkungan kita. Salam adil dan lestari, pulihkan Indonesia.